Sumbar nih pengen pemain-pemain dari LTS Sumbar ini untuk EPA-nya tim Semen Padang tuh gimana ceritanya Bang? Iya, jadi kebetulan kita memang sejak 2 musim sebelumnya kan sudah mulai di Sumbar ya. Ya. Waktu itu baru digelar di Padang. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais, dan kali ini bersama kembali Bang UK. Halo. Bang. Kali ini kita belum bahas timnas dulu. Oke. Tapi kita bakal ngebahas soal LTS nih Bang. Mumpung ada lo di sini, gue pengen ngebahas soal LTS karena perkembangannya LTS tetap jalan ya bulan Ramadan. Enggak, libur dong. Libur kan? Libur, tapi sejauh ini perkembangannya seperti apa sih Bang? Kan LTS ini dalam masa libur nih. Terus nanti plannya seperti apa setelah libur ini? Iya, kita libur sebulan, jadi nanti mulai lagi tanggal 26 April ya. Jadi harapannya semua pemain sudah kembali, kan juga banyak SSB ini pakai anak-anak dari daerah. Jadi mereka pulang dulu, kemudian kembali, diharapkan masih ada kesempatan mereka latihan lah. Mungkin balik sekitar tanggal 20-an lah ya. Terus kita tanggal 27 mulai lagi, itu udah masuk ke fase-fase akhir lah, fase-fase akhir kompetisi. Itu seru tuh karena menentukan ranking juga kan, dan menentukan playoff mereka selanjutnya gitu. Ini usia berapa udah tinggal? Semua. Dari Jadi 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini Jakarta ya, Greater Jakarta. Kalau Greater yang lain? Sama, Greater yang lain juga kayak misalnya kalau kita sisir dari Sumatera ya, Greater Sumbar, kemudian juga Medan. Oke. Terus Bandung, terus Jogja, Jawa Tengah, kemudian juga ada di Jawa Timur malah ada 4 sub zona ya. Oh ya? Jadi ada Jember, Kediri, kemudian Malang, Surabaya. Okay. Terus juga ada di Palu juga. Iya. Kalau Palu malah udah selesai. Palu udah selesai. Betul. Kemudian ada di Samarinda yang baru akan mulai. Samarinda sama Makassar tuh baru mulai nanti April malah. Oke. Terus geser lagi ke mana? Papua. Papua mau buat, kemarin kan mereka udah mulai yang 15. Iya. Mereka nanti akan buat lagi yang 12 gitu. Oh. Dan itu semua akan restartnya di April. Oh, restartnya di April. Betul. Nah, ini kan LTS bisa dibilang adalah salah satu kawasan dari bukanya pelatihan scouting klub-klub ya untuk memantau pemain. Bukan hanya secara individu tapi secara tim. Yang terakhir gue dengar kabar katanya yang Sumbar nih pengen pemain-pemain dari LTS Sumbar ini untuk EPA-nya tim Semen Padang. Itu gimana ceritanya Bang? Iya, jadi kebetulan kita memang sejak 2 musim sebelumnya kan sudah mulai di Sumbar ya. Yeah. Waktu itu baru digelar di Padang. Kalau sekarang sudah sampai ke Payakumbuh. Jadi sub zonanya di Payakumbuh. Kebetulan penyelenggaranya itu ataupun IO-nya itu memang dari Semen Padang. Oke. Jadi dari SDM Semen Padang penyelenggaranya. Jadi kita punya engage lah sama mereka. Dan memang terbukti sejak pas LTS musim pertama pun juga mereka sudah mulai banyak menghasilkan pemain-pemain yang kemudian dipromosikan untuk tim ininya, youth-nya. Itu kayak misalnya Nabil, Asyura, terus Ikram kipernya. Itu setelah mereka dari Garcel, terus mereka main di Liga Top Skor. Nah dari situ kemudian karena kebetulan Semen Padang ini lolos ke Liga 1, jadi maka kompetisi ini dijadikan basis mereka untuk pencarian talent buat EPA-nya. Bagus banget, jadi mereka punya persiapan lebih panjang kan. Iya, jadi udah dilakukan sejak Liga 2 kemarin. Tapi itu berpusat di kota Padang ya Bang? Berapa tim sih di Padang tuh Bang? Padang itu dia, kalau timnya gue gak hafal ya, tapi dia di semua usia dia ikut 12, 15, terus 16, sama 14. Jadi bagus lah, artinya bahwa kita punya banyak sources kan. Dan kebetulan Padang ini punya power dari timnya Semen Padang, sehingga mereka bisa kerahkan talent scout-nya, udah nggak usah lagi cari-cari pemain dari luar daerah kan. Iya benar. Mereka main dari anak-anak daerah sendiri untuk dipromosikan, itu kan bagus ya buat mereka mengkader pemain-pemain hasil binaan sendiri gitu. Nah ini yang menarik gini juga Bang, ini kan banyak kita ibaratnya franchise-nya lah gitu ya untuk Liga Top Skor ini. Sebenarnya gimana sih kalau misalkan ada daerah nih yang pengen ngajuin nih sebagai penyelenggara Liga Top Skor, persyaratannya seperti apa? Mungkin Bang Yuki bisa kasih info nih ke teman-teman yang mungkin belum tahu gitu loh. Sebelum gue infoin nih, gue juga ingin titik beratkan nih kepada LTS Zona Sumbar ya. Kan kita tahu bahwa Semen Padang ini kan sukses lah bisa kembali ke kancah Liga 1. Betul. Dan kemudian Andre Rosade yang notabene
salah satu ownernya itu kan menyatakan akan memberikan support yang besar ya untuk tim seniornya gitu ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah bonusnya 1 miliar. 1 miliar betul. Tapi ya Pak Andrin juga harus melihat di grassroots ya, bahwa pemain-pemain ini juga perlu dukungan, fasilitas, pembiayaan, karena itu nggak murah dan nggak mudah. Jadi jangan cuma mikirin seniornya aja nih Pak Andrin nih, jadi harus juga tengok nih Semen Padang Youth nih yang sekarang sedang bertanding di Liga Top Skor, calon-calon pemain masa depan Semen Padang itu sih. Kemudian terkait tadi yang Res katakan bagaimana caranya untuk menggelar Liga Top Skor di daerah, kita simple aja, jadi kirim proposal ke kita, nanti kita akan pelajari sejauh apa visibility-nya, karena itu menyangkut minat juga. Setiap daerah beda-beda kan, kelompok umur yang bisa mereka gelar tergantung minat. Nanti kita akan lihat sejauh apa minatnya, terus fasilitasnya bagaimana, terus penyelenggaranya bagaimana, siapa orangnya gitu. Kita harus verifikasi dulu, dan yang terpenting harus ada aliansi ataupun juga afiliasi dengan pemerintah atau federasi setempat, ya entah itu Askot, entah itu Askap, entah itu Asprof, supaya nanti smooth nih jalannya bareng gitu. Betul. Itu yang kita perlu gitu. Sekarang eranya sinergi, jadi semua harus sinergi, jangan lagi ada pengkotak-kotakan, ini kompetisi swasta, ini kompetisi plat merah gitu. Semua punya hak untuk bisa di scouting, untuk dipilih, termasuk yang sekarang di Timnas U16 juga itu. Bahkan Coach Nova menginstruksikan Tommy ya untuk langsung melakukan talent scouting ke kantong-kantong Liga Top Skor. Makanya di U16 ini bukan cuma Liga Top Skor Jakarta aja yang banyak diberi kesempatan ya untuk bisa ikut seleksi, bahkan yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga itu banyak yang hasilnya scoutingnya berhasil bisa masuk di seleksi tahap kedua kemarin gitu. Gitu. Nah ini juga menarik nih, kita Liga Top Skor ini jadi salah satu kantong untuk pencarian pemain untuk Timnas U16 yang sekarang ya. Betul. Karena kan tidak ada kompetisi yang proper nih sejauh ini, walaupun ada EPA U16 dan PF Suratin udah selesai gitu, tapi kan Liga Top Skor ini masih terus running nih, sehingga bisa terus dipantau ya, bisa terus dievaluasi sama tim pelatih. Kalau ngelihatnya fenomena ini seperti apa sih Bang? Akhirnya bisa membuahkan hasil. Gue tahu perjuangan dari Bang Yuke dari sejak 2011. Waktu itu kita mengawali Liga Top Skor ini, terus sampai sekarang nih ternyata efeknya sangat luar biasa Bang. Iya, yang penting dan pokok itu konsistensi sih. Konsistensi kita sebagai operator usia muda yang notabene adalah ini dari media ya. Kepedulian, kemudian juga perhatian dari media untuk ikut membantu federasi mendapatkan banyak pemain usia muda, ya kita harus mulainya dari grassroots. Nah konsistensi itu loh yang pada akhirnya akan menghasilkan pemain-pemain yang memang kompetitif. Betul. Karena mereka kita bina bukan cuma di usia-usia di mana timnas mencari pemain, misalnya U16 aja atau U19 gitu. Tapi kan kita mulainya dari usia 12. Jadi pemain-pemain ini secara alamiah mereka terkader ya dari kompetisi, sehingga ini memudahkan tim scouting terutama dari timnas untuk melihat pemain-pemain yang memang punya kualitas sejak dia usia kecil. Maka sekarang mereka istilahnya kalau orang bahasanya nih masuk supermarket tinggal ambil aja tuh yang ini, benar-benar. Karena udah banyak tokonya gitu loh. Benar. Tinggal dia datang ke Jakarta, dia datang ke Bandung, dia lihat, dia terus panggil, dia datang ke Jawa Tengah, kita punya Liga Top Skor sana, dia bisa lihat. Kemudian juga di Padang, ada di Medan juga. Jadi intinya memang semua harus ada kesungguhan ya, keseriusan ya. Jadi jangan cuma ngandelin papan nama. Biasanya kan kalau pengurus-pengurus daerah ini cuma namanya aja kan. Tapi kalau urusan ngebina ntar nunggu asupan ataupun nunggu suplai dana gitu. Susah kalau nunggu suplai dana, nggak akan mulai gitu. Itu yang kita istilahnya terobos ya. Ternyata kita bisa kok dengan menyelenggarakan secara mandiri dengan istilahnya urunan gitu ya. Tim-tim ini, pemain-pemain usia muda ini sangat antusias sekali mereka ikut. Karenanya kita akan gugah kesadaran kompetisi itu sampai ke seluruh pelosok negeri. Jadi jangan hanya mengandalkan turnamen-turnamen pendek ya. Apalagi cuma ngandelin Suratin di daerah kan, Suratin sedih gitu ya. Kadang-kadang satu daerah cuma pesertanya 6 tim. Jangan kan tuh Liga 3 jadi cuma 2 tim. Akhirnya dibatalin deh kayak kesertaan itu ada yang batal. Gara-gara 2 tim itu sulit gitu. Jadi memang harus mulainya dari bawah, harus pelan-pelan tapi konsisten. Nanti akan tumbuh tuh minat-minatnya gitu. Kalau nggak dimulai ya nggak akan nyampe-nyampe. Gue jadi ingat, jadi waktu Liga Top Skor pertama tuh 2011 itu zamannya waktu itu Abimanyu kan, Abimanyu CS, Sarian Abimanyu, terus Samuel, Dellen, terus ada Gianzola, Dimas Hargiarso. Waktu itu gue inget banget
Abimanyu CS itu di Liga Top Skor pertama kan Liga Top Skor U13 ya. Dia itu timnya 1 tahun di bawah. Betul. 1 tahun di bawah waktu itu. Waktu itu Parasiman usianya masih 12. Masih 12 waktu itu. Parasiman membentuk tim JFA ini kompetitif banget dan gue paling seneng kalau nonton mainnya JFA waktu itu. Jakarta Football Academy waktu itu kan, waktu di Halim kan. Waktu itu yang juara timnya Raja Wali Muda di Mas Argiarso waktu itu pemain terbaik. Si runner up-nya Gianzola. Peringkat 3-nya si JFA ini, tim Abimanyu CS, Dellen, terus Samuel. Gue inget banget waktu itu mainnya rapi, tiki taka, bener-bener rapi. Anak-anak ini waktu itu persiapan memang. Gue inget banget dia para pemain ini ke Gotia terus persiapan untuk Spanyol. Waktu itu abis tanding langsung les bahasa Spanyol waktu itu. Ini sebuah langkah yang baik di sebuah akademi ya, sebuah SSB yang dilakukan Parasiman waktu itu bersama JFA-nya gitu. Gue appreciate banget waktu itu dan melihat perkembangan Abimanyu, Samuel dan juga Dellen ternyata memang bagus gitu loh. Mereka ya sekarang walaupun tidak begitu terus tapi Abi masih tetap konsisten. Masih ada gitu loh. Masih pernah membela timnas segala macam. Gianzola juga kan waktu itu ya di Mas Argiarso aja nih yang gue juga bingung tenggelam nih. Pada akhirnya sih memang itu nanti perjalanan masing-masing pemain ya. Bagaimana karena kan kadang-kadang ini kalau kita lihat pemain-pemain berbakat di usia muda tuh seolah-olah nih bakal jadi pemain hebat nih. Gitu. Betul. Tapi faktanya karena masalah environment, lingkungan, kemudian juga konsistensi, kesungguhan anaknya, dukungan orang tuanya itu mempengaruhi perjalanan nantinya gitu. Dan gue lihat seleksi alam akan berlaku di situ. Jadi nggak semua akan jadi pemain ya. Tinggal bagaimana nih kerja keras ya dan juga dukungan dari si pemainnya juga, dari orang tuanya juga. Terus mereka mau konsisten karena untuk memilih karir sepak bola itu nggak semua orang tua tuh support. Betul. Kadang-kadang mereka menyekolahkan anaknya di SSB itu untuk memberikan kegiatan positif. Tambahan positif ya. Tapi mereka nggak berpikir harus jadi pemain sepak bola. Karena kita tahu lah bagaimana iklim profesionalitas sepak bola kita kan nggak selalu bisa menjamin masa depan ya. Jadi akhirnya sering rontoknya ketika masuk SMA tuh. Karena masuk SMA udah mulai bercabang tuh. Benar. Mau terus ke akademik, kuliah atau mau jadi pemain bola. Nah, disitulah banyak yang hilang. Tambah lagi kita nggak punya kompetisi di usia itu. Di usia SMA itu sampai usia 21 misalnya kan nggak ada. Kalau sekarang sejak 2018 memang udah ada EPA, tapi kan lagi-lagi EPA itu nggak bisa merangkum semua potensi yang ada. Karena dia eksklusif hanya untuk peserta Liga 1. Nah, itu dia yang mengapa memang nggak bisa semuanya akhirnya terlihat gitu. Nah, yang menarik juga melihat sisi dari penegakan disiplin di LTS nih Bang. Karena gue ngeliat di EPA pun banyak banget sekarang masih hukuman-hukuman tuh yang gak masuk akal untuk usia muda menurut gue. Dia mukul wasit lah, hina wasit lah gitu loh. Atau tampar pemain gitu yang hukuman-hukumannya harusnya berat gitu. Untuk pemain usia muda gini tuh miris ngeliatnya. Nah kalau di Liga Top Skor seperti apa sih tindakan-tindakan indisipliner yang terjadi dan bentuk untuk pandisnya tuh seperti apa untuk memberikan punishment ke pemain-pemain yang melanggar seperti itu? Jadi ini sebetulnya persoalan klasik ya. Kita pernah bahas juga dalam edisi sebelumnya ya pernah ya. Dan sekarang ada update ternyata memang itu problem yang harus kita selesaikan. Jadi di Liga Top Skor 2024 ini gue harus katakan memang banyak persoalan disiplin. Jadi misalnya secara kolektif ada tim yang nggak datang karena WO gitu kan. Ada yang karena dia perjalanannya mobilnya mogok lah atau karena memang pemainnya nggak komit gitu kan atau pelatihnya nggak serius akhirnya nggak datang, itu kena sanksi disiplin juga dari kita. Kemudian ada juga yang ricuh di lapangan. Itu kemarin di U17 malah itu terjadi kericuhan, akhirnya kita putuskan ada 3 pemain yang kita ban dari salah satu tim yang rusuh di lapangan. Karena ya itu ada gerakan-gerakan yang tidak sportif ya, gerakan-gerakan tambahan sampai memukul. Jadi itu potret yang ternyata nggak cuma terjadi di atas sih. Jadi di bawah pun gue nggak tahu ya apakah di bawah menduplikasi perilaku yang di atas akhirnya seperti itu atau memang sejak dulu udah ada. Cuman ketika mereka tampil di Liga Top Skor yang persaingannya kompetitif, itu ambisi kemudian juga hasrat mereka untuk menang itu lebih dominan dibanding pembinaan itu sendiri. Itu kita harus sebagai penyelenggara harus tegas gitu ya, dan itu kita jatuhkan hukuman. Ada juga pelatih juga yang memprovokasi juga kita kasih hukuman. Nah mekanisme gimana, kita nih memang punya pandis independen ya, independen. Jadi
semua TSG ataupun tim Technical Study Group itu juga bagian dari Panlis karena dia yang setiap saban hari ada di lapangan, ikut juga menyidang kasus tertentu gitu, termasuk juga panitia-panitia yang bertugas. Nah, kita bersidang selalu kalau ada kejadian hari ini misalnya, besok kan langsung bersidang kita panggil, kita panggil, terus kita tampilin videonya, bukti-buktinya. Dan terus ya seperti bunyinya manual, semua sudah ada. Pasal-pasalnya, apakah ini provokasi, apakah ini memang ada gerakan memukul, apakah ini kericuhan dari supporter gitu. Itu kita langsung putusin gitu. Dan tampaknya ini juga harus jadi pemantik kesadaran para pengelola SSB ya. Iya, betul. Bahwa anak-anak ini dibina bukan untuk cari trofi, bukan untuk cari menang, tapi bagaimana membentuk karakter, membentuk kepribadian ya, membentuk respect. Itu yang gue selalu ingetin tuh ke peserta. Makanya di musim berikutnya kita akan buat kayak semacam workshop ya. Sebelum kick off kita akan panggil semua manajer tim ataupun pemilik, juga ada sesi orang tua ya, perwakilan, karena kan banyak kan nih orang tua ini biasanya jadi manajer tim umur anaknya. Iya. Saya ketua timnya. Benar. Mereka harus kita panggil. Kemarin kebetulan gue ketemu sama Mbak Asti ya, psikolog. Psikolognya Mbak Asti. Dia minta disiapin waktu gitu untuk dia ikut memberikan istilahnya materi. Karena persoalan di usia muda ini ternyata nggak cuma soal itu, tapi juga ada saya nggak bisa sebutin, kemarin tuh ada peristiwa pelecehan seksual. Oh ya? Iya. Di salah satu SSB yang kebetulan juga SSB-nya ikut Liga Top Skor juga. Tapi persoalannya bukan di Liga Top Skor, tapi di SSB-nya. Gitu ya. Saya nggak bisa sebutkan karena ini menyangkut privasi. Ya, betul. Tapi ini menjadi salah satu kasus yang kita harus berikan kesadaran kepada semua pembina maupun juga pelatih. Ada rambu-rambu yang harus mereka taati ya. Di FIFA itu kan ada regulasi FIFA safeguarding. Betul. Yang untuk memproteksi pemain usia muda gitu ya dari ancaman-ancaman pelecehan seksual. Ya saya kira ini cerminan yang juga ataupun fenomena yang juga terjadi di masyarakat pada umumnya. Ada kan yang seperti itu ya. Ternyata di kelompok-kelompok sekolah bola pun juga, karena ini komunitas-komunitas eksklusif pelatih-pelatih kan biasanya pelatih tertentu pegang kelompok umur tertentu gitu. Ada kedekatan sosial, kedekatan emosional yang itu harus diawasi nih. Iya sih. Bukan kita mencurigai atau bagaimana, ini langkah preventif. Oh iya benar. Dan itu yang gue pikir ini sebagai bahaya laten yang harus kita perangi dari awal. Harus campaign, jadi orang tua jangan sampai melepas begitu aja. Iya betul, harus tetap diawasin tanpa pengawasan gitu ya. Terus komunikasi mereka juga harus intens. Setelah selesai latihan harus dibahas, ceritakan apa aja yang terjadi saat latihan misalnya. Supaya ini membuka semua istilahnya tabir-tabir yang tidak terungkap. Gitu. Iya benar. Itu yang gue pikir perlu kita propagandakan gitu. Iya benar. Karena memang terkadang orang tua udahlah percaya aja gitu. Kadang-kadang juga anaknya itu malah agak sungkan malah ke orang tuanya gitu untuk menceritakan sesuatu gitu. Nah ini yang harus juga dibangun sama si anak, antara orang tua dan anak ya mungkin ya. Keterbukaan itu gitu loh. Itu yang memang penting sih. Bahkan kan sekarang ataupun belum lama ini kan kita juga sempat dikagetkan sama kasus pelecehan seksual di sekolah internasional. Iya. Terus kemudian di pesantren. Jadi ya ini sekolah sepak bola pun sama, cuman ini kan jalur pendidikan non formal. Tapi betul. kan sama juga. Tempat mendidik gitu ya. Jadi pendidiknya maupun juga partisipannya itu harus benar-benar paham nih tentang regulasi ini. Gitu. Iya benar. Ya mudah-mudahan bisa teratasi dan bisa berjalan lancar untuk LTS Bang. Amin. Apalagi tahun ini berarti selesai bulan apa Bang? 30 Juni. Habis itu nasional lagi? Putaran nasional tanggal 7 sampai 14 Juli. Itu di Jakarta. Jakarta lagi ya? Pakai Sawangan sama Sentul. Oh, itu kita gelar di usia 12, 13, 14, 16. Oke, berarti Jawa Timur sekarang ikutan nih? Ikutan, rame tuh. Lebih rame dari tahun lalu dong. Jawa Timur ikutan, Medan ikutan, itu kan kantung-kantung sepak bola. Wah, seru ini. Rap-rap terus sama teknik. Jadi paling ujung itu Batam, paling barat, paling timur itu Papua. Wah, jadi udah ada 18 subzona yang akan hatam. Dan yang menarik nih mungkin buat info ya gitu, bagaimana pengorbanan SSB itu ketika putar nasional Bang, mungkin ceritain Bang. Itu gokil sih, maksudnya sampai mereka mungkin di sini menginapnya tuh kayak gimana, terus perjuangan untuk nyampe ke sini tuh seperti apa, beda-beda kan?
Iya, memang kalau untuk perjalanan kedatangan tim-tim yang mendapatkan hak untuk tampil di Putra Nasional memang kita sudah tentukan, yaitu tim juara atau tim runner up atau tim seleksi dari LTS di daerah masing-masing. Terus mereka datang secara mandiri, mereka ngongkos sendiri, mereka patungan urunan. Ada pemerintah memang sebagian daerah yang ikut support, tapi mayoritas ini orang tua yang support. Itu luar Karena biasa. ini kan memang kompetisi mandiri sih ya. Jadi kita panitia hanya menyediakan tempat, menyediakan pertandingan, terus lapangan ya. Kemudian soal akomodasi ya mereka cari sendiri. Nah itu yang kadang-kadang agak memaksakan juga ya. Agak memaksakan, akhirnya karena persoalan budget mereka cari kos-kosan gitu kan, semua tumplek jadi satu ya. Akhirnya jadi nggak manusiawi ya. Nah ini yang saya kira juga perlu digugah juga ya, partisipasi pemerintah daerah gitu ataupun juga federasi setempat untuk support tim-tim yang memang punya kesempatan main di nasional, karena ini kan mimpi anak-anak kan ya. Bener. Dan di nasional ini kesempatan mereka untuk bisa dilihat oleh banyak talent scout itu terbuka. Ini yang paling benar di ini. Jadi pengorbanan mereka itu harus disupport gitu ya, dikurangi lah kesulitannya gitu. Entah disiapkan fasilitas tiket gitu ya, itu kan udah sangat membantu ya. Benar. Itu sih yang gue. Paling enggak kalau nggak pemerintah daerah ya pemerintah daerahnya atau Asprofnya itu bantu untuk ngetok sponsornya. Bisa itu ya. paling Betul. penting gitu bagi tim-tim yang mungkin akan berlaga di putaran nasional nanti. Terutama yang luar pulau ya. Wah, kayak misalnya dari Papua itu perjalanan 7 hari lu kesini naik kapal. Oh dia naik kapal laut bang, bukan naik pesawat ya. Kalau pesawat udah mahal banget. Aduh pesawat satu orang bisa 10 juta pulang pergi. Kan? Nah jadi ada juga dari Palu, mereka naik kapal turun di mana, di Surabaya. Terus naik kereta. Jadi waduh perjuangannya emang kita respect lah ya. Mereka dari daerah tuh keinginan kuat untuk bisa ngorbit gitu di level nasional tuh sangat tinggi. Iya itu sih yang paling inilah menarik dari Liga Top Score, memang banyak bumbu-bumbunya. Thank you banget Bang Yuki udah sharing-sharing buat Liga Top Score. Mudah-mudahan terus mencetak pemain-pemain untuk tim nasional dan terus melahirkan pemain-pemain berkualitas nantinya. Amin. Oke, Scorer, demikian untuk episode Discord kali ini. Jangan lupa untuk terus follow sosial media dari Skor Indonesia baik di X, Instagram maupun di TikTok, dan juga kita ada di Noise. Dan jangan lupa juga untuk terus pantau berita-berita terupdate mengenai olahraga di skor.id. Demikian untuk Discord kali ini. Sampai jumpa lagi, gue Rasatnan. UK.